Nah, yang berbeda di dalam kegiatan ekspor, ingat, sebelum kita memproduksi barang, itu dari awal kita sudah menyiapkan yang namanya production sample atau master sample. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi para Masdaber dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan Masdab, entrepreneur yang hobi traveling serta goes. Jadi kebetulan negara kita tercinta sedang merayakan ulang tahun. Perkenankanlah Masdab mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, tetap jaya dan segera bangkit dari keterpurukan. Amin. Oke. Pada kesempatan kali ini, Masdab ingin merespon pertanyaan yang beberapa kali masuk ke dalam kolom komentar maupun ke dalam DM. Jadi prinsipnya, kalau dari pertanyaan tersebut, Masdab melihat bahwa sang penanya atau para Masdaber ini itu belum bisa memahami karakteristik kegiatan ekspor. Ada kebingungan antara pemahamannya mengenai online shop dengan kegiatan ekspor. Seperti apa pertanyaannya dan seperti apa penjelasannya? Ikuti video ini sampai dengan selesai. Baiklah, sebelum dilanjutkan, Masdab ingin menginformasikan kepada para Masdaber yang sudah bergabung dalam membership atau join membership bahwa meet and greet untuk chapter atau wilayah di Yogyakarta dan Jawa Tengah itu akan diselenggarakan pada tanggal 27 Agustus 2022 pukul 10 sampai 12 siang. Nah, untuk bisa mengikuti ini, silakan kalian para Masdaber itu bergabung melalui tombol join membership. Pendaftaran untuk mengikuti meet and greet ditutup pada tanggal 20 Agustus 2022 pukul 12 malam. Jadi, komunikasi nanti akan dilakukan melalui grup membership. Terima kasih bagi kalian yang sudah bergabung, dan untuk kalian yang belum bisa bergabung, nantikan kesempatan meet and greet bersama Masdab di kota-kota lain. Nanti akan Masdab umumkan pada Instagram maupun pada YouTube channel ini. Baiklah, kita lanjutkan pembahasannya. Tadi Masdab menyinggung mengenai kurang memahaminya Masdaber yang menanyakan ini mengenai perbedaan antara online shop dengan kegiatan ekspor yang Masdab ajarkan. Di dalam konteksnya atau supaya lebih mudah, pertanyaannya adalah seperti ini. Masdab, kalau nanti ada barang kita yang diretur oleh buyer, itu bagaimana? Siapa yang akan menanggung dan prosesnya bagaimana? Ya. Jadi, dengan pertanyaan ini, Masdab bisa menyimpulkan bahwa apa yang ada di dalam benak atau mindset penanya itu masih mindset tentang online shop atau toko online. Ya, bukan bisnis berbasis ekspor. Bukan bisnis berbasis ekspor dengan kontainer. Ya, catat, itu pemahaman yang berbeda sama sekali. Mungkin di dalam online shop ada kebijakan mengenai return atau pengembalian barang yang dianggap tidak sesuai atau pengembalian barang yang dianggap rusak dan lain sebagainya dari konsumen kepada seller atau kita sebagai eksportir. Nah, bagaimana kasusnya bila hal ini terjadi pada kegiatan ekspor? Tentu saja kalau para Masdaber mengikuti video-video yang sudah Masdab buat dari awal sampai dengan hari ini,
kalian seharusnya sudah memiliki pemahaman paling tidak secara sederhana kegiatan ekspor itu seperti apa. Yang pertama jelas bahwa kegiatan ekspor itu tidak sama dengan online shop ya. Jadi termin return, pengembalian barang karena perbedaan pemahaman mengenai spek barang dan lain sebagainya itu sangat dimungkinkan untuk dilakukan pada sistem online shop. Nah, kalau di dalam kegiatan ekspor bagaimana seandainya nanti barang yang kita kirim ke buyer itu tidak sesuai dan akhirnya nasibnya seperti apakah barang ini. Nah, ini yang akan kita bahas pada video kali ini. Jadi, di dalam kegiatan online shop, di saat kita mengirimkan barang pembelian buyer, itu kan dari awal tidak ada yang namanya sampel. Maksudnya sampel yang dijadikan acuan akan barang yang dibeli oleh konsumen kalian. Nah, yang berbeda di dalam kegiatan ekspor, ingat, sebelum kita memproduksi barang, itu dari awal kita sudah menyiapkan yang namanya production sample atau master sample, di mana produksi sampel ini dibuat lebih dulu sebelum dilakukan produksi massal. Jadi prosedurnya, Anda terima PO dari buyer, Anda bikin sampelnya dulu, Anda kirimkan kepada buyer atau pihak yang mewakili buyer untuk dicek, dipastikan spesifikasinya dan lain sebagainya. Apakah sudah sesuai? Kalau sudah sesuai, berarti nanti pihak perwakilan buyer atau buyer akan memasang segel atau seal kepada barang tersebut, sampel yang kita kirim itu, dan sampel itu akan dikirim kembali kepada kita sebagai eksportir untuk dijadikan acuan produksi massal. Dengan demikian, kalau kita sudah memperoleh master sampel atau sampel produksi yang disegel oleh buyer dan kita jadikan acuan produksi, seharusnya produksi kita akan serupa dan identik dengan sampel ini. Sehingga kemungkinan barang retur seperti konsep online shop sangat minim. Jelas ya, bedanya pertama di situ. Ya. Jadi potensi retur barang dari buyer itu sangat minim kalau dibandingkan dengan konsep online shop. Asumsikan saja bahwa produksi massal yang sudah kita lakukan sudah mengacu pada master sample, sudah sesuai dengan master sample dan kita kirim kepada buyer. Ya. Nah, kemungkinan sejenis retur atau kalau di dalam kegiatan ekspor itu nanti kita menyebutnya bukan retur tetapi lebih kepada klaim. Ya. Jadi bentuknya adalah klaim. Jadi begitu buyer menerima kontainer, barang dibuka dan dianggap kualitasnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, akan muncul yang namanya klaim. Ya. Nah, bagaimana kalau ada klaim seperti ini? Ya, tentu saja yang pertama kita harus mengkomunikasikan kepada buyer bahwa barang ini sudah diproduksi sesuai dengan master sample dan sudah dikirim. Nah, kemungkinan biasanya klaim itu muncul dikarenakan barang mengalami kerusakan pada proses pengiriman. Apakah karena handling atau perlakuan pada saat loading ke kontainer, atau karena karakter dari barang tersebut yang akhirnya rusak dengan sendirinya. Contohnya, kalau di tempat masdap itu ada anyaman keranjang dari enceng gondok. Kebetulan mungkin kadar air pada bahan enceng gondok yang digunakan itu belum kering sama sekali, sudah dibikin keranjang, sehingga pada waktu dikirim dengan kontainer itu terjadi penguapan dan muncul jamur, sehingga barang pada waktu diterima oleh buyer berjamur. Nah, itulah barang yang dianggap tidak sesuai dan akhirnya akan diklaim oleh buyer. Ya. Nah, di dalam klaim itu nanti akan terjadi komunikasi antara pihak kita eksportir dengan buyer. Pertama,
kita pertegas, ini klaim itu muncul akibat dari kerusakan atau akibat dari apa, itu nanti harus jelas. Misalnya, oh akibat dari jamur. Ya. Nah, jamur itu muncul setelah barang ini dikirim, jadi nggak mungkin barang sebelum dikirim berjamur tetap dikirim, karena akan ada final inspection dari pihak buyer. Jadi, prinsipnya kalau barang itu sudah masuk kontainer, sepertinya itu seharusnya sudah lolos dari standar kualitas. Namun demikian karena force majeure, karakteristik alami, barang itu akhirnya muncul jamur. Nah, oke, kita terima penjelasan mengenai hal tersebut, mengenai penyebab klaim yaitu jamur. Di situ pun kita sebagai eksportir wajib menanyakan berita acaranya. Dari satu kontainer itu total berapa yang berjamur, total berapa yang tidak, itu dalam bentuk berita acara. Berita acara ini biasanya didokumentasikan dengan foto dan video serta nanti laporan tertulis. Jadi kita pada akhirnya akan tahu klaim itu jumlahnya berapa dari total berita acara yang diserahkan kepada kita. Misal dalam satu kontainer 100 pieces yang terkena klaim karena berjamur adalah 25 pieces. Artinya nanti kalau istilah di online shop yang 25 pieces ini harus retur, tetapi ingat ini bisnis ekspor bukan online shop, jadi akan berbeda ya. Terus bagaimana nasib yang diklaim 25 ini? Biasanya dalam kegiatan ekspor kita punya pendekatan-pendekatan tertentu untuk menyelesaikan klaim ya. Yang pertama opsinya adalah retur seperti pemikiran di online shop. Namun harap diingat, untuk retur barang ini itu nanti semua biaya yang menanggung adalah pihak kita sebagai eksportir awal. Jadi biaya pengemasan ulang, biaya pengiriman, biaya pajak masuk ke Indonesia, itu nanti akan ditanggung atau dimintakan kepada kita sebagai penerima barang ya. Dan itu nanti bisa dipastikan biaya yang dikeluarkan itu akan jauh lebih besar daripada nilai barang itu sendiri. Bisa 5-10 kali lipat nilainya kalau ditambah dengan pajak impor barang masuk ke Indonesia. Jadi konsep retur barang di dalam kegiatan ekspor tidak pernah dilakukan atau jarang sekali dilakukan dengan pertimbangan kerepotan dan biaya. Ya. Biayanya pasti besar karena semua harus ditanggung oleh pihak kita penerima. Nanti belum ada pajak barang impor karena barang itu dari luar negeri dimasukkan ke Indonesia. Yang ketiga, ingat, kita izinnya adalah sebagai eksportir. Di saat kita menerima kiriman barang dari luar negeri dalam bentuk retur, artinya kita harus mengubah perizinan kita juga menjadi importir. Itu kerepotannya. Itulah kenapa tidak dikenal istilah retur barang pada kegiatan ekspor. Kalau demikian, bagaimana dong Mas Dap? Perlakuan kalau barang kita itu rusak, diterima oleh buyer dan buyer akan mengklaim itu, sementara di dalam kegiatan ekspor ini tidak dikenal yang namanya praktek retur barang. Jadi berdasarkan pengalaman Mas Dap dan praktek-praktek umum yang dilakukan oleh rekan-rekan eksportir yang Mas Dap kenal, biasanya klaim ini dibandingkan dikirim balik ke Indonesia itu ongkosnya lebih murah kalau dimusnahkan di negara tujuan ya. Jadi maaf, daripada barang itu diretur ke Indonesia, Mas Dap biasanya minta kita terima BAP-nya, berita acara pemeriksaan untuk klaim itu, dan yang barang-barang rusak tersebut entah berjamur entah rusak silakan dimusnahkan saja. Nah, meskipun dimusnahkan, tetap akan ada biaya. Jadi, biaya pemusnahan itu nanti akan ditagihkan kepada kita sebagai pemilik barang atau eksportirnya. Itu baru memusnahkan barangnya. Nah, bagaimana dengan klaim itu sendiri? Ya,
Biasanya buyer itu akan menerapkan klaim dengan model kita disuruh bayar, ya. Jadi kerugian buyer akibat dari barang yang rusak tadi, yang 25 tadi itu karena buyer nggak punya barang, akhirnya nggak bisa jualan dan akhirnya diklaim. Biasanya itu klaim itu mencakup satu, nilai barang tersebut, dua, freight cost-nya yang sudah ditanggung dibebankan kepada barang tersebut. Ya, yang ketiga, kalau barang tersebut sudah masuk katalog buyer dan barangnya tidak ada, itu biasanya kita juga kena penalti atau denda karena sudah iklan, barangnya sudah diiklankan dan ternyata tidak ada. Nah, komponen ini nanti ditambah dengan tadi komponen pemusnahan sampel dan labor cost-nya buyer. Jadi nanti klaim itu akan muncul jumlah tersebut. Jumlahnya akan besar, lebih besar daripada nilai barangnya, tetapi akan lebih kecil dibandingkan kalau barang itu diretur ke Indonesia. Jadi pilihannya adalah itu. Sekarang yang jadi masalah adalah bagaimana cara kita kalau menghadapi klaim seperti itu. Kebetulan Mazda punya pengalaman pahit mengenai klaim ini dan sudah pernah Mazda tayangkan di dalam video di channel ini. Jadi caranya adalah kita kalau terkena klaim itu jangan buru-buru kita bayar ke buyer secara transfer atau cash atau apapun itu. Kalau Mazda punya tips supaya klaim ini juga bisa menghasilkan potensi profit. Bagaimana caranya? Mazda pasti pertama-tama akan menyatakan diri kepada buyer, oke, kami terima klaim Anda. Yaitu untuk menunjukkan bahwa kita adalah businessman atau businesswoman atau business person sejati. Orang bisnis itu selalu berani mengambil resiko apapun. Makanya kita nyatakan, kita declare secara jelas. Baiklah buyer, karena memang sesuai berita acaramu, barangnya rusak, kami siap menerima klaim. Koma. Namun, kami hanya bisa menyelesaikan klaim ini dengan cara potong order. Bukan dengan cara pembayaran transfer. Apa yang dimaksud dengan potong order? Jadi biasanya Mazda itu akan menyampaikan kepada buyer, kita mengusulkan buyer order ulang untuk PO berikutnya, dan nanti pembayarannya itu dipotong nilai order yang kena klaim pada saat ini. Jadi secara tidak langsung, secara tidak sadar, kita memaksa buyer untuk order ulang. Ya. Jadi biasanya kalau di dalam sebuah praktek kegiatan ekspor atau perdagangan, begitu ada klaim, hubungan bisnisnya selesai. Dan disinilah kemampuan kita untuk tetap membuat bisnis ini berjalan, yaitu oke, saya akan bayar klaimnya dengan cara potong order. Artinya kamu harus menurunkan PO baru dan nanti pembayaran PO baru ini dikurangi dengan biaya klaim saat ini. Nah, kalau jumlahnya besar, biasanya Mazda minta, oke, saya mau membayar klaimnya dengan cara potong order secara bertahap. Artinya mungkin nilainya besar, nggak mungkin sekali potong nanti habis dong. Nah, kita minta, oke, paling tidak dalam 3 kali pemotongan order. Artinya secara tidak langsung kita memaksa buyer untuk menurunkan PO sampai 3 kali supaya klaim mereka bisa terbayar penuh oleh pihak kita. Jadi jelas ya para Mazdaber, istilah retur itu bukan menjadi hal yang umum atau praktek yang umum dalam kegiatan ekspor. Bahkan di dalam praktek ekspor, klaim yang diterima atau klaim yang dikenakan oleh pihak buyer kepada kita itu juga bisa kita konversi menjadi potensi order baru dengan keuntungan yang baru. Itulah yang umum dilakukan bila mana terjadi kerusakan barang atau konsumen tidak puas dengan barang yang kita kirim dan mereka memikirkan untuk minta ganti. Nah, minta ganti ini bisa dengan cara diretur atau seperti yang tadi Mas Dap sampaikan. Kalau dengan cara diretur itu tidak disarankan pada kegiatan ekspor ya. Atau misalnya tadi kalau tidak dibayar dalam bentuk potong order, biasanya juga ada satu alternatif lagi, yaitu kita akan mengirimkan penggantinya. Jadi yang 25 yang rusak itu kita kirimkan penggantinya kepada buyer.
Ya. Namun demikian, kalau hanya mengirim 25 itu saja, kan tentu saja cost-nya akan jauh lebih tinggi. Biasanya pun kalau mengirim penggantinya, Mazdab itu tetap menyarankan buyer untuk menurunkan PO baru, sehingga nanti pada waktu pengiriman order baru ini, Mazdab tambahkan dengan barang yang 25 yang kemarin itu rusak dan diklaimkan oleh buyer. Jadi ini cara-cara yang lebih bijak dan lebih smart untuk kita lakukan bila mana kita mengalami kendala terhadap kualitas produk di dalam kegiatan ekspor. Jangan buru-buru berpikir retur kayak pemikiran di online shop. Beda karakter, beda bisnis, jadi beda perlakuan. Inilah yang umum harus dilakukan oleh kalian. Jadi seperti video yang sudah pernah Mazdab buat, Mazdab mengatakan bahwa klaim bukanlah kiamat. Ini maksudnya. Jadi justru dari klaim itu kita bisa menghasilkan order-order baru, tentunya dengan komitmen kita sebagai business person yang baik. Artinya kita bertanggung jawab, kita tepat waktu, dan kita fair kepada buyer. Pasti dengan sikap demikian, bisnis kita akan bisa berjalan terus, kepercayaan buyer bisa pulih kepada kita, dan potensi order semakin besar kepada kita. Ini sudah Mazdab buktikan. Jadi buyer Mazdab pertama kali pada tahun 2003 yang dulu memberikan klaim kepada Mazdab, itu sampai hari ini masih bekerja sama dengan Mazdab dan bahkan menjadi buyer yang paling besar menurunkan order di tempat Mazdab. Jadi demikian para Mazdaber, pembahasan kita mengenai apa itu retur produk yang rusak di dalam kegiatan ekspor. Semoga kalian bertambah informasinya, bertambah pengetahuannya, dan kemudian kalian bisa mengupgrade diri kalian menjadi eksportir yang berkelas dengan cara tindak dan cara keputusan bisnis yang tepat. Bila kalian menyukai video ini, silakan diberikan likes dan dukung channel Mazdab dengan cara di-subscribe. Kalau kalian masih memiliki pertanyaan, silakan tulis pada kolom komentar di video ini. Matur nuwun, merdeka dan salam Indonesia.